Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, menurut Ibnu Sina ya, metode burhan atau deduksi burhan atau dalam bahasa Inggrisnya metode demonstrasi ya, adalah metode yang melingkar circle dari premis menuju konklusi. Kalian mungkin mengenal argumen ya. Argumentasi itu apa sih? Argumen mendengarkan. Nah, argumentasi itu harus terdiri dari 3 hal. Premis minor, premis mayor, konklusi. Ya, harus ada 3 nih. Mana argumennya? Maksudnya mana premisnya? Mana premis minornya? Mana premis mayornya? Mana konklusi? Itu baru disebut argumen. Kalau orang hanya mengklaim aja misalnya makhluk itu buruk, dunia buruk, itu kan konklusi aja. Nah, apa premisnya ya? Jangan random, acak. Orang mengatakan gitu kadang-kadang kan, mengklaim dunia ini tidak adil kan. Untuk menyimpulkan dunia tidak adil, apa premisnya? Orang sering menyembunyikan premis kan, karena tidak ingin ketahuan modalnya. Kalau ketahuan premisnya, orang bisa menyerang, bisa mengkritik. Nah, jadi metode burhan juga begitu, mengandung premis ya, premis minor, premis mayor, konklusi. Cuma metode burhan itu premisnya yakiniat. Jadi ada 7 ya. Premis yakiniat itu salah satunya badihi. Yang kedua mutawatir, harus diterima dalam setiap era sebagai kebenaran. Kemudian juga ada hal-hal yang lain nanti mungkin kalian bisa pelajari. Nah, maksudnya apa? Jadi untuk mendapatkan pengetahuan dengan menggunakan metode ini, seseorang harus memiliki pengetahuan dulu. Jadi untuk mendapatkan wawasan, seseorang harus punya wawasan. Jadi wawasan kita itu untuk memancing wawasan yang lebih besar, yang lebih luas. Kita ini ketika berdiskusi, ketika berwacana, pasti ada hal yang sudah kita ketahui. Nah, itu yang ideal. Kita harus punya pengetahuan dulu, harus punya bacaan dulu. Karena itu pentingnya belajar kan, pentingnya memiliki wawasan, pentingnya bertafakur, pentingnya bermeditasi agar kita memiliki wawasan. Dengan memiliki wawasan ini, kita akan memiliki wawasan yang lebih tinggi. Nah, itu dalam filsafat Islam seperti itu. Nggak bisa dari nol ya. Nah, biasanya ada 3 hal ya yang taken for granted, kita terima begitu saja. Pertama, itu adalah proposisi badihi, sesuatu yang tidak perlu berpikir, kita terima ya. Nah, kita cari Anda ini pengetahuan yang badihi itu, yang apa? Swabukti, yang self evident, cari itu badihi. Karena badihi itu adalah general rule ya, general proposition ya, hal-hal yang diterima secara umum. Setiap orang meyakini ada hal-hal yang taken for granted, terima aja. Nah, yang kedua postulat. Postulat itu aslul maudu bahasa Arabnya. Postulat itu yang kita ambil dari ilmu lain, bukan filsafat. Kita ambil dari ilmu sejarah, kita pinjam dari ilmu fisika, kita pinjam dari ilmu biologi. Makanya seorang pelajar filsafat atau tafsir itu harus memiliki wawasan dari ilmu-ilmu lain, dari ilmu-ilmu yang hakiki ya, agar ilmu ini melengkapi, menggenapi wawasan kita. Jadi ada proposisi yang ini batu bata pondasi pengetahuannya. Ada badihi atau self evident atau swabukti, ada konsep, ada proposisi ya, ada mafhum, ada apa? Tasdik. Jadi ada mafhum badihi, ada tasdik badihi. Kalian pelajari itu pelan-pelan. Nah, pondasi kedua postulat ya. Postulat itu seperti misalnya kenapa jumlah akal ada 10 ya. Ingat ya, akal 1, akal 2 sampai 10. Kenapa jumlahnya 10? Ibnu Sina meminjam dari ilmu perbintangan di era itu, 10 bintang kan. Nah, kenapa misalnya Ibnu Sina di filsafatnya membahas ruang, waktu, time and place. Pada ruang dan waktu itu bukan isu filsafat. Filsafat tidak membahas ruang, tidak membahas waktu. Ruang dan waktu itu dibahas di fisika.
Jadi ruang dan waktu itu diterima begitu saja oleh Ibnu Sina. Tidak dibahas apa sih ruang, apa itu ruang, apa ada wujud ruang itu, apa itu waktu, apakah status ontologinya waktu, status epistemologinya waktu, tidak dibahas oleh Ibnu Sina. Karena Ibnu Sina sudah banyak wawasannya. Ibnu Sina pembaca yang terbaik. Makanya disebut apa? Syekh Rois, ya. Gurunya guru. Jadi Syekh Rois itu, Imam Khomeini pernah mengatakan, walaupun Ibnu Sina itu banyak kesalahan, walam yakulahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang mampu bersejajar dengannya. Saking cerdasnya, cepat belajar. Tapi walaupun cepat belajar, dia juga sibuk dengan olahraga yang era zaman itu, olahraga tradisional, ya, ngangkat beban kan. Klub olahraga saat itu malam hari. Jadi anak muda itu sibuk olahraga. Sempat-sempatnya dia nulis hanya dalam beberapa minggu hari, ya, kitab Asy-Syifa itu. Nah, jadi begini, terakhir ya. Biasanya mulai dari kepenasaran apa itu, mengapa, kan gitu pertanyaannya. Untuk tahu apa itu, mengapa itu, kita harus punya fondasi dulu. Harus punya fondasi dulu. Dari perjalanan akhir dibalik lagi ke kita. Oh, ini isu biologi. Kita punya perbendaharaan tentang biologi kan. Jadi mudah. Balik lagi ke masalah tadi, selesai. Jadi melingkar begitu. Dari misteri, dari majhul sebutnya misteri, ke maklum yang kita ketahui. Dari maklum ke majhul lagi gitu. Circle burhan itu berputar, selalu berputar. Kalau tidak punya maklum, kalau tidak punya wawasan, itu akan berhenti. Apa itu? Balik ke maklum. Apa, bingung, ya kan? Saya juga baru belajar, baru tahu. Dia tidak akan mutar lagi. Stuck ilmu pengetahuan di sana. Nah, itu dalam filsafat seperti itu. Kita harus punya maklumat dulu, pengetahuan dulu, wawasan dulu, agar bisa memecahkan misteri yang kita penasaran. Itu rahasianya. Mengapa kita harus banyak belajar, banyak membaca ilmu apapun untuk komparasi, ya, untuk memperkuat fondasi kita. Demikian, semoga bermanfaat. Itu ada cuplikan dari isi kitab filsafat Peripatetik Islam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.